Ya, kembali kita lanjutkan bahwa antara sisi konsep dan atau theoretical dengan praktikal, atau kita lebih ini ke teori, konsep, dan perhitungan gitu ya. Kalau mungkin di SMA atau Anda ngejar bisa menyelesaikan soal gitu ya. Nah, semua penting ya dua-duanya. Namun di mata kuliah di universitas ini kita dituntut untuk banyak sekali menguasai konsep-konsep logik dari sesuatu. Jadi aturan-aturan, relasi antar satu dengan yang lain, kita sebut model atau kita sebut dengan abstraksi dari sesuatu, kita sudah dituntut itu. Atau kita sebut sebagai teori. Jadi Anda dituntut untuk menguasai teori itu, kemudian menerapkan teori itu. Penerapan itu ada di eh, praktikal tadi, di perhitungannya, gitu. Nah, perhitungannya tidak cukup dengan perhitungan saja gitu loh ya. Tapi perhitungan itu dibutuhkan konsep untuk bisa menyelesaikannya. Namun kita bagi level-level perhitungan, misalnya perhitungan pertama adalah penerapan konsep. Perhitungan kedua adalah penerapan, kita kaitkan dengan dunia real dan konsep. Mungkin satu perhitungan ini membutuhkan beberapa konsep terkait. Terus perhitungan ketiga adalah yang dia membutuhkan perlu strategi atau trik tertentu untuk menyelesaikan itu. Dan level-level berikutnya itu. Kalau saya cuman jelaskan tiga di atas. Nah, untuk mata kuliah ini saya hanya ngambil perhitungan di level 1. Tapi untuk masalah eh, konsep, saya harap Anda bisa menguasai semua konsep itu. Sehingga di UTS ya, saya minta Anda menjelaskan dari awal sampai akhir keterkaitan dari awalnya. Dan untuk UAS juga saya sampaikan bahwa saya juga menginginkan Anda menguasai konsep dan perhitungan, yang perhitungan itu untuk membuktikan atau untuk menyelesaikan permasalahan sesuai konsepnya. Jadi hanya selevel, oh misalnya apa, SPL. SPL itu ada berapa teori untuk menyelesaikan SPL sampai eliminasi Gauss-Jordan misalnya. Oke, nanti ada yang menggunakan vektor kemarin ya. Nah, oke, terus nanti bagaimana dengan determinan, bagaimana dengan inverse matrik, bagaimana dengan ruang vektor, subruang vektor. Apa itu subruang vektor? Nanti kita kasih contoh, misalnya, oh ini apakah dia benar subruang vektor secara teori. Apa itu subruang vektor, bagaimana membuktikan ruang vektor, kan teorinya sudah ada, Anda terapkan saja teori itu, sudah selesai gitu loh ya kan, nggak ada trik, jangan khawatir gitu. Kemudian basis, apa itu basis, nanti lihat mana basisnya dan lain sebagainya begitu. Itu kira-kira kenapa saya tanyakan sebelumnya masalah konsep atau teori dengan praktisi atau perhitungan. Begitu, itu pengantar di perkuliahan kita kali ini. Kemudian saya mencoba masuk untuk materi kita berikutnya, gitu. Menurut saya, seperti saya ungkapkan sebelumnya, bahwa materi-materi kita sebelumnya adalah materi-materi pengantar untuk materi kita yang sekarang mau kita bahas ini, gitu ya. Kita sudah bahas sampai terakhir transformasi linier ya. Transformasi linier, kemudian itu adalah kaitan antara perpindahan ruang ya, perpindahan basis ya, perpindahan ruang, dan intinya perpindahan basis. Perpindahan basis bisa masih di satu ruang, perpindahan ruang pasti berbeda basis gitu ya. Nah, seperti itu. Itu bahasan kita di akhir-akhir. Nah, materi yang akan kita bahas ke depan setelah ini adalah materi yang banyak sekali aplikasinya ya, banyak sekali digunakan di dunia real.
Contoh Anda bisa lihat di halaman 188, di halaman 191 bahwa perhitungan statistik itu didasarkan pada teori-teori kita ini. Sehingga analisis data yang sekarang lagi ngetren, dulu Anda ikut mungkin di kuliah umum tentang industri 2.0 gitu ya. Itu kita sekarang berada di era informasi, di mana informasi adalah sesuatu ladang minyak baru, orang bilang begitu. Kenapa disebut minyak? Karena minyak itu jualan yang paling untung, yaitu jualan di bidang minyak, dan orang yang atau negara yang menguasai minyak maka dia negara kaya. Nah, dan sekarang minyak itu adalah data atau informasi, sehingga nggak ada yang punya, hampir semua orang bisa akses itu, dan tidak dibutuhkan alat-alat canggih untuk mengolahnya, tapi yang dibutuhkan adalah metode dan teknologi yang canggih untuk mengolahnya. Alatnya semua sama, yaitu komputer, dan anak kecil pun punya komputer sekarang gitu loh, ya kan? Komputer bisa berupa HP, bisa berupa laptop dan lain sebagainya, dan hampir semua dari Anda punya itu komputer. Nah, jadi kita punya kemampuan untuk mengolah itu. Namun apakah kita punya metode untuk itu? Dan kita sebagai matematikawan, ya insya Allah nanti Anda menjadi matematikawan, maka Anda punya ilmu untuk itu gitu loh. Nah, sekarang dasar ilmunya, salah satu basic dari ilmu adalah aljabar linear ini yang akan kita bahas sekarang ini gitu loh. Dan ini sangat kelihatan sekali gitu ya, sangat kelihatan sekali. Nah, qadarullah, Allah takdirkan saya, semoga ini bermanfaat dan berkah buat saya dan orang-orang di sekitar saya dan semua ya. Saya diberi ilmu, ya nggak ahli-ahli banget sih, tentang analisis data, tentang data analisis, di mana itu berada di industri 2.0 atau kita sebut sekarang sebagai data science atau big data ya. Nah, itu basicnya adalah matematik semua gitu, dan saya paham banget bahwa itu basicnya adalah matematik, karena saya S1 matematik, S2 ilmu komputer science, S3 komputer science, dan bidang minatnya adalah tentang, dulu namanya data mining, sekarang data science atau big data. Nah, seperti itu. Nah, itu yang akan kita bahas sekarang. Anda bisa aplikasinya sangat banyak, dan nanti di inti dari pokok bahasan kita saat ini, salah satunya adalah masalah kuadrat terkecil. Apa itu kuadrat terkecil gitu ya? Di pendahuluan ini kita akan bahas apa itu kuadrat terkecil, tapi ini baru pengantar kuliah bahwa kita akan membahas itu. Dan ingat bahwa saya nggak bisa tinggalkan materi ini, walaupun jadwal UAS ini harusnya sudah pekan kedua UAS, tapi karena ini justru materi yang akan kita bahas dari Ale, dan kemarin adalah pengantar dari materi-materi yang akan kita bahas ini. Tapi sekali lagi saya ingatkan, di sini penuh dengan konsep, penuh dengan teori, ya. Dan semua teori, dan saya hanya bisa mengantarkan Anda lebih banyak, saya tekankan pada penguasaan teori, dan alurnya saya minta Anda ikuti terus alur-alur itu. Anda ingat lagi alurnya gimana, seperti waktu UTS Anda buka video UTS Anda, atau Anda buka catatan UTS Anda gitulah, sehingga Anda tahu, oh begini alurnya gitu ya. Oke, nanti kita masuk ke materi kita. Ini baru pengantar perkuliahan. Terima kasih.